Selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran hari ini, ya, di mana kita sudah purna atau sudah selesai pembahasan tentang bab 1 tentang konsep dasar sosiologi, ya, di mana di dalamnya pembahasan yang terakhir kita membahas tentang fungsi dan peran sosiologi. Ya, dari situ kita bisa mengetahui fungsi sosiologi untuk penelitian, fungsi sosiologi untuk pembangunan, fungsi sosiologi untuk pemecahan masalah atau problem solving, dan fungsi sosiologi untuk satu perencanaan. Kepada para siswa semua, setelah kita membahas dari fungsi sosiologi tadi, kita melanjutkan pada bab 2, yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial, ya. Hal ini yang perlu kita ketahui, setiap individu memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Apakah ini sebagai suatu pernyataan yang Anda akui atau tidak? Ya, setujukah terhadap pernyataan tersebut bahwa setiap manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya? Ya, kemudian pendapat Anda. Ya. Di satu sisi manusia bisa hidup sendiri, misalnya manusia pengen istirahat, pengen tidur, pengen makan, pengen buang air besar, pengen buang air kecil. Ini manusia bisa saja tidak memerlukan orang lain, tapi ada hal-hal tertentu di dalam melakukan tindakan dalam memenuhi kebutuhan yang lain, manusia selalu memerlukan manusia yang lain, ya. Nah, ini sebagai ilustrasi di mana individu atau kelompok, ya, sedang melakukan suatu hubungan sosial, ya, ada melakukan komunikasi, di mana komunikasi antara pembeli dengan penjual, ya, bahkan di situ bisa terjadi antara penjual dengan penjual yang lain, ya, atau seseorang pedagang dengan seorang pembeli. Ini sebagai suatu bentuk hubungan antar individu, ya. Kepada para siswa semuanya, sebelum Bapak membahas lebih mendalam tentang individu, kelompok, serta hubungan sosial, perlu saya sampaikan di sini tentang batasan-batasan apa yang kita peroleh, tujuan apa yang kita capai di dalam pembelajaran individu, kelompok, dan hubungan sosial. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi pembentukan identitas individu dan kelompok, peserta didik atau siswa dapat mengidentifikasi faktor pembentuk identitas individu dan kelompok secara tepat. Yang kedua, setelah mempelajari materi hubungan sosial, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat secara tepat, ya, mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat secara tepat. Ketiga, setelah memahami peran institusi sosial, sini peran lembaga sosial, peserta didik dapat menjelaskan peran institusi sosial dalam menciptakan ketertiban sosial secara tepat. Dan yang keempat, setelah mempelajari materi individu, materi kelompok, dan hubungan sosial, peserta didik dapat melakukan pengamatan, ya, serta diskusi mengenai hubungan sosial melalui kajian sosiologi, ya. Nah, bahasan-bahasan yang kita pelajari di dalam materi bab 2 mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial
Ya, cakupannya adalah mengenai individu dan kelompok. Ya. Siswa nanti bisa membedakan bagaimana identitas individu dan bagaimana identitas kelompok, dan bagaimana individu dengan individu yang lain melakukan hubungan sosial, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain melakukan hubungan sosial, dan bagaimana bentuk-bentuk hubungan sosial itu akan terjadi, dan yang terakhir adanya institusi sosial untuk menciptakan ketertiban sosial. Ya, institusi sosial ini supaya lebih jelas saya katakan dalam bahasa yang lain adalah lembaga. Kalau itu institusi sosial berarti lembaga sosial. Ya, baik. Ya, institusi pemerintah berarti lembaga pemerintahan. Ya. Baik, satu persatu kita pelajari yang A, individu dan kelompok. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan individu dan apa yang dimaksud dengan kelompok? Ya. Bagaimana pembentukan identitas individu dan bagaimana terjadinya pembentukan identitas kelompok? Apa yang dimaksud dengan identitas? Entah itu identitas individu ataupun identitas kelompok, ya. Oke, kita perlu ketahui dulu identitas dulu, baru nanti kita membedakan apa itu individu dan apa itu kelompok, ya. Jadi yang dimaksud identitas adalah ciri yang melekat pada diri seseorang ciri yang melekat pada diri seseorang yang bersifat khas, ya. Ciri yang melekat pada diri seseorang yang bersifat khas, ya. Contohnya, Anda punya nama Anda itu melekat pada diri Anda sebagai sifat yang khas. Tempat tinggal, ya, kemudian jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan. Individu merupakan subjek atau perseorangan yang memiliki daya pikir, kehendak, keinginan, ya, rasa kebebasan dan berkegiatan, ya. Nah, di dalam sistem kepribadian, ya, seseorang, ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu, faktor genetik, faktor keturunan, ya. Seberapa jauh kepribadian yang terbentuk pada Anda sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan, ya. Kemudian setelah Anda lahir, Anda akan hidup berkelompok, baik itu kelompok kecil keluarga, kelompok besar di sekolah, bermasyarakat, bernegara dan sebagainya. Itu nanti juga ikut mempengaruhi proses pembentukan kepribadian. Kemudian yang ketiga, kepribadian seseorang atau individu bisa dipengaruhi oleh kondisi alam atau sering dikenal sebagai faktor geografis, ya. Orang yang lahir di daerah yang tropis, ya, dengan orang yang lahir di daerah subtropis maupun orang yang lahir di geografi yang dingin, ya, mestinya memiliki sikap kepribadian yang berbeda karena dipengaruhi oleh alam atau geografis. Yang keempat, bisa juga kepribadian itu dipengaruhi oleh faktor budaya yang hidup di sekelompok masyarakat itu sendiri, ya. Budaya agraris dengan budaya maritim akan berbeda, budaya industri, ya, budaya desa dengan budaya kota berbeda. Inilah nanti menjadi faktor pembentuk yang berkaitan dengan lingkungan budaya Anda hidup. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, bisa juga kepribadian sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman, ya. Jadi orang memiliki suatu pengalaman-pengalaman yang unik dalam kehidupannya yang nanti akan mempengaruhi proses pembentukan kepribadian. Makin banyak orang mendapatkan suatu pengalaman dan
makin banyak seseorang mendapati suatu pengalaman yang ada dalam kehidupannya, maka itu akan membantu di dalam mempengaruhi pembentukan kepribadian, ya, antara orang yang sudah berumur dewasa dengan yang orang tua pasti akan mengalami bentuk pengalaman yang berbeda, maka proses pembentukan kepribadian juga berbeda. Pengalaman hidup mandiri dengan pengalaman hidup yang tidak mandiri atau bergantung sama orang lain pasti memiliki kepribadian yang tidak sama. Kepada para siswa semua, saya kira akhiri sekian di dalam bab 2 mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Materi yang baru kita bahas adalah tentang individu, ya, termasuk di dalamnya identitas individu, ya. Kemudian kita kembangkan, ternyata di dalam identitas individu ada nama, ada tempat tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin, status pekerjaan, dan status perkawinan, ya, berkembang di dalam kehidupan seseorang nanti akan mendapatkan suatu bentuk kepribadian sebagai identitas. Ternyata kepribadian itu sangat dipengaruhi oleh 5 faktor. Faktor pertama genetik atau faktor keturunan, berarti dari orang tua. Yang kedua faktor kelompok, di mana dia hidup bersosialisasi di lingkungan sosialnya. Kemudian faktor geografis, ini pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan alam dia berada. Faktor kebudayaan, pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan budaya mereka berada, hidup bersama, ya, di dalam budaya itu sendiri. Dan yang terakhir, pengalaman-pengalaman pribadi dalam kehidupannya yang nanti akan ikut mempengaruhi kepribadian, ya. Itu yang bisa sampaikan. Tolong ini dipahami dan dipelajari supaya nanti Bapak bisa menjelaskan, Anda bisa nyambung apa yang Bapak tanyakan di dalam kegiatan pertemuan nanti. Ingat, pelajari, pahami, dan ketahui, ya, tentang isi materi video pembelajaran ini, sehingga setiap nanti Bapak bertanya kepada Anda, memang Anda sudah memahami tentang apa itu individu, apa itu kelompok, apa itu identitas, apa itu sistem kepribadian dipengaruhi oleh beberapa faktor dan sebagainya. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap ikuti protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Jangan terpancing oleh kerumunan massa, ya. Itulah kadang-kadang kita tidak sadar ternyata kerumunan itu yang menjadi pusat perhatian Anda ikuti dalamnya itu sendiri sebagai potensi persebaran pandemi corona. Terima kasih.